Arti kata pesugihan itu tidak gagal sebenarnya. Tidak gagal gitu. Hanya perbuatan Pasangan saya tadi. iya. Kami berdua akan melakukan persetubuhan dan kenikmatan kami berdua kami jual kepada engkau ya Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrowulan, dengan balasan kami berdua diberikan harta dalamnya 7 lapis bumi, atasnya 7 lapis langit. Begitu saya yang ucapkan. Tiba-tiba saya ada di suatu tempat kerajaan. Nah, di situ di tempat kerajaan itu megah gapura gitu ya, banyak dayang penjaga di situ. Nih saya buka ini buat kamu kalau kamu sampai lulus ritual nanti ke sini. Dibuka, begitu dibuka saya melihat banyak banget uang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kali ini Pak Adi akan mengisahkan kisah nyatanya melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Ini adalah keempat kalinya Pak Adi melakukan pesugihan. Untuk Anda yang belum menonton kisah-kisah dari Pak Adi, nonton dulu ya di atas nih videonya, supaya Anda tahu kisah Pak Adi dari awal. Tapi sebelumnya saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Anda yang selalu mendukung channel Malam Mencekam. Terima kasih Anda yang sudah bergabung ke dalam grup Malam Mencekam Family. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita selalu tersambung ya, dan kita akan menjadi keluarga besar. Untuk Anda yang belum memiliki kaos, ingin membelinya silahkan baca deskripsi, hubungi admin. Atau ada yang gratisnya jika Anda gabung dengan Malam Mencekam Family. Syarat-syarat berlaku ya. Baik, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Mang Ai. Waduh, Pak Adi ini tambah sehat aja nih ya. Alhamdulillah Mang Ai. Terima kasih, ini kali keempat Pak Adi tampil di Malam Mencekam ya, untuk menceritakan kisah nyata pengalaman pesugihannya. Pak Adi adalah seorang master pesugihan. Tapi yang ini kita nggak tahu nih, ini gagal atau enggak nih. Tadi ada pertanyaan dari banyak subscriber. Katanya pesugihan itu bohong Pak Adi. Jadi banyak yang melakukan tapi gagal katanya. Banyak yang gagal. Itu kenapa Pak Adi? Kebanyakan yang gagalnya itu dikarenakan dari rata-rata proses PS ini ya, seperti NJ nikah jin, JU jual umur, JK jual keluarga, melon jarum 1 atau melon jarum 2 dan lain-lain, tetap itu mengacunya kepada meminta tumbal anak gitu. Anak atau bahkan yang kedua alternatifnya itu kita selama hidup tidak boleh mengucapkan kalimah-kalimah Allah, otomatis kan secara tidak langsung menyuruh kita keluar dari agama Islam. Nah, yang menjadikan kegagalan itu ya dua hal tersebut, yaitu tumbal anak dan kita dalam hidup kita seumur hidup tidak boleh mengucapkan kalimah Allah, itu yang bikin kegagalan. Jadi kalau ada andai kata ini pemirsa MM yang tidak percaya bahwa pesugihan itu ada, saya bisa antar ke tempatnya dengan catatan asal kuat aja mentalnya gitu. Ada itu tempatnya, betul. Baik, nah sudah dijawab sobat. Oke, kita akan mendengarkan kisah dari Pak Adi. Semoga ini bermanfaat dan jangan ditiru. Ikuti terus kisahnya sampai episode yang terakhir. Silakan Pak Adi. Ilmuku sudah tidak mampu lagi. Aku harus update ilmu. Bagaimana caranya menambah ilmu ini? Mana HP? HP-ku mana? Apakah ini bisa membantu? Hah? Kok nggak bisa dibuka? Bagaimana ini caranya? Coba aku panggil si Ocong. Dulu kutuk kadal gesit. Ada apa bos? Ini, aku nggak bisa buka website. Bantu update ilmuku. Oh, kalau itu bos gampang, pakai yang ginian nih bos. Wow. Apa itu? Ini suf sakti
VPN bos. Ini bisa membuka website yang terkunci. Surfshark VPN, solusi unblock website dan aplikasi, akan mengamankan data kamu ketika berada di jaringan publik. Surfshark VPN mempunyai 3.200 lebih server yang super cepat di 95 negara dan dapat dikoneksikan ke device yang tidak terbatas hanya dengan satu akun dan bergaransi 30 hari uang kembali. Jangan lupa juga pakai promo kode kita Malam Mencekam untuk mendapatkan potongan harga 83% dan 3 bulan tambahan gratis. Info lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Dapatkan sekarang, get it now. Cyber dia mainannya. Pasti dia sering ke warnet nih. Ya, setelah kepulangan dari pesugihan saya kemarin yang ketiga ya, yaitu pesugihan tikus putih, kembali saya bekerja seperti biasa gitu ya di salah satu kota di kota Jakarta. Ya, kerjaan saya kan bantuin bangunan gitu ya, proyek bangunan saya kerja. Dengan tetap ya saya mencoba bersemangat gitu ya mengumpulkan uang. Nah, setelah saya kerja terus-terusan, akhirnya saya sedikit-sedikit bisa menyicil gitu ya, bisa menyicil utang ke mertua saya, terus ke teman-teman saya juga membayar yang mana kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin dan tahun kemarin itu sebelumnya saya suka meminjam uang sama teman-teman ya untuk turun ke dunia pesugihan. Nah, akhirnya selama hampir 1 tahun kurang saya bekerja, karena uang yang didapat dari hasil bekerja hanya cukup untuk makan gitu ya. Akhirnya tetap saya dalam pikiran itu ada tumbuh lagi rasa putus asa gitu. Putus asa, akhirnya saya mengumpulkan kembali dari setengahnya uang hasil kerja saya untuk turun kembali ke dunia pesugihan gitu Mang Ei ya. Setelah 1 tahun kurang lebih ya saya turun di dunia pesugihan yang ketiga kemarin itu yang tikus putih. Nah, setelah saya mengumpulkan uang, akhirnya saya coba main ke rumah teman saya di salah satu kota di daerah Majalaya gitu. Saya main ke rumah teman itu, kebetulan rumah teman saya kan di kota Majalaya itu dia rumahnya ngewarung gitu ya. Inisialnya teman saya sebut aja namanya A gitu. Nah, saya suka nongkrong di rumah teman saya itu. Ya, kadang kita ngobrol ngaler ngidul, dia juga nanya dunia perjarahan, gini kata saya tuh. Ada salah satu tokoh ya di daerah situ, orang kaya, gelarnya itu Pak Haji U lah saya sebut ya inisialnya. Nah, saya heran, setiap beliau itu membeli 1 bungkus rokok, uangnya 100.000, tidak pernah meminta kembalian. Kata teman saya itu, Pak Haji ini kembaliannya, udah nggak usah, buat kamu aja gitu. Nah, saya menyaksikan di situ kok baik benar ini Pak Haji. Nah, saya tanya ke teman saya itu Pak Haji itu siapa sih? Baik banget orangnya. Oh, itu gini, dia orang terkaya di sini. Baik banget dia mah orangnya. Oh, jadi dia dulu sejarahnya emang orang kaya. Nah, terus teman saya itu menceritakan lah, tapi udah ke saya itu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Dulu Pak Haji itu dari segi ekonomi itu orangnya susah, rumah aja bilik. Tapi saya dengar-dengar beliau itu sering berangkat ziarah sebulan sekali, nggak tahu ziarah kemana, masyarakat sini juga nggak tahu. Nah, ada mungkin karena di daerah kampung di situ ya, di daerah Majalaya, jadi kalau ada orang berangkat ya ziarah itu kan pada tahu masyarakat gitu ya. Jadi teman saya itu tahu gitu sejarah beliau itu dulu semasa susahnya itu gimana gitu, sampai rumahnya bilik gitu ya. Cuman beliau rajin berangkat ziarah. Nah, suatu waktu saya ada kebetulan saya di situ di rumah teman saya ikut nginep ada kurang lebih 2 mingguan mungkin. Sering ketemu sama sosok beliau gitu. Akhirnya saya mencoba. Pak Haji, maaf nih sebelumnya kenalin, saya dari Bandung nih Pak Haji. Ya, ada apa?
pengen saya ngobrol-ngobrol nih sama Pak Haji, boleh nggak saya pengen mampir ke rumah. Pak Haji tersebut berkata, ngapain ke rumah Pak Haji, udah aja kalau mau ngobrol mah di sini. Saya proses perjuangan saya untuk mendekati beliau itu mentok sekali, tapi saya nggak putus asa. Ketika beliau datang lagi ke warung, saya dekatin lagi sambil saya tetap bertanya. Nah akhirnya melihat kegigihan saya bertanya ya, dan saya juga memohon pertolongan, saya juga ceritakan sama beliau itu bahwa saya pernah turun di dunia PS begini-begini, tapi saya selalu gagal dan gagal. Nah akhirnya Pak Haji tersebut bilang, udah nanti kamu ke rumah, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nah akhirnya malamnya saya ke rumahnya, setelah datang saya ke rumahnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji, akhirnya beliau berkata sebetulnya emang Pak Haji juga dulu sama susah seperti kamu, rumah bilik, makan susah. Kadang kita juga nih Pak Haji pinjam-pinjam ke saudara itu nggak ada yang ngasih. Akhirnya Pak Haji itu ada informasi. Nah akhirnya beliau membocorkan ya tentang masalah ritual di Gunung Kemukus. Bahwa ritual di Gunung Kemukus itu begini kata beliau itu ritualnya. Jadi kita harus membawa pasangan ya, seorang perempuan yang sudah bersuami untuk ritual di Gunung Kemukus tersebut. Dan beliau juga mengajarkan tata cara ritual-ritual kesayannya sedetail mungkin. Nah setelah ketemu sama beliau, karena sewaktu saya kerja di Jakarta mengumpulkan gaji kan, akhirnya saya coba berangkat ya ke tempat yang beliau katakan, yaitu di Gunung Kemukus. Nah akhirnya saya mencoba sendiri dulu nih, berangkat ke sana untuk menelusuri tentang ritual sesungguhnya di Gunung Kemukus. Saya naik kereta ya malam itu dari stasiun saya naik kereta. Akhirnya saya berangkat malam itu, nyampe di sana itu pagi lah, kurang lebih sekitar jam 9:30 pagi. Nah di stasiun tersebut saya naik beca. Setelah saya bertanya-tanya alamat ya, akhirnya saya diantar sama tukang beca ya menuju terminal Solo Tirtonadi. Saya disarankan ya di situ naik bis ya, Kobutri lah, naik Kobutri. Di situ akhirnya saya naik di situ Solo jurusan Purwodadi. Pak tolong nanti ketika sudah sampai lokasi saya diturunkan. Iya, berjalanlah saya gitu. Nah begitu berjalan akhirnya sampai tempat connect tersebut. Ini sudah sampai, kamu turun aja di perempatan Sumber Lawang ya itu ya. Barong, jadi disebutnya itu Barong gitu. Saya bertanya sama tukang ojek yang banyak di situ, ini Pak saya mau menuju Gunung Kemukus, ini bisa dianterin nggak? Bisa katanya. Akhirnya dianterin sama tukang ojek tersebut. Nah setelah dianterin dari bawah naik ojek ya ke atas, saya bayar tiket di situ kan merangkap juga ya objek wisata di situ. Saya bayar tiket. Nah sebelum saya membayar tiket itu di luar banyak ya yang jualan bunga-bunga atau kompan yang putih ya, menawarkan. Saya beli di situ di luar bunga ya, beli bunga. Di antaranya saya bilang, Bu kalau bisa yang ada bunga kantilnya Bu. Akhirnya saya masuk setelah membayar tiket itu ke Pemda, karena di situ termasuk juga lokasi objek wisata gitu. Setelah saya masuk, saya ngobrol sama orang-orang situ di warung. Banyak di situ yang menawarkan, Pak udah bawa pasangan belum? Kok nggak ada pasangan? Mau nginep nggak? Banyak di situ yang menawarkan itu dari bawah ya sampai ke atas itu. Nah karena saya waktu awal itu baru di situ datang, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sambil ngerokok sambil ngopi gitu ya. Ngobrol sama warga di situ tentang ritual di Gunung Kemukus. Akhirnya dari bocoran warga di situ bahwa di situ ada 2 jalur. Jadi di 2 jalur itu yang tidak membawa pasangan, jarah biasa itu, dan yang membawa pasangan. Tapi yang kebanyakan berhasil Mas kalau di sini yaitu bawa pasangan. Oh gitu Bu. Nah saya datanglah ke
juru kunci Sendang Ontro Bulan ya. Nah, saya bilang ke situ ke juru kunci, Pak, saya usahanya proyek Pak. Kamu punya pasangan nggak? Nggak, saya sendiri dulu. Oh ya, akhirnya di situ diritualkan ya, ditawasulkan di situ saya membakar dupa. Nah setelah itu beliau berkata, nanti kamu tinggal ziarah ke atas ya, ke Pangeran Samudro. Nah nanti kamu sebelum ke atas harus mandi dulu itu. Akhirnya saya ke toilet umum, saya mandikan itu ya. Air separohnya dicampur dengan air yang dari kamar mandi dicampuri dengan bunga. Saya mandi di situ. Nah setelah mandi, saya akhirnya ke atas ke makam keramat Pangeran Samudro. Di situ juga sama di pintu ya ada juru kunci 2 ya, ada 2 orang juru kunci. Nah sama saya juga ditanya seperti yang awal ke juru kunci di Sendang Ontro Bulan ya. Nah akhirnya setelah didoakan sama juru kunci tersebut, terus saya masuk ya ke dalam ruangan makam Pangeran Samudro. Kan ada kelambu di situ ya, kita banyak di situ. Kita di situ sama melakukan tawasulan gitu ya, setelah sama melakukan tawasulan. Nah setelah beres tawasulan saya mencari-cari itu bunga kantil ya, sesuai petunjuk dari Pak Haji tersebut yang ngasih tahu ke saya tentang tata cara ritual di Gunung Kemukus. Akhirnya saya ambil itu bunga kantil itu. Nah setelah saya ambil bunga kantil, saya taruh di dompet. Akhirnya saya beristirahat ya di pinggir makam itu kan, di pinggir makam ada juga gedung ya untuk beristirahat para peziarah gitu. Nah setelah istirahat di gedung ya sebelah kanan di sebelah kiri makam ya, kalau di sini ngumpul sama saya sama orang-orang di situ. Di antaranya banyak banget ya orang-orang yang kumpul di situ. Ngobrol sama saya, diantaranya beberapa orang yang sudah sukses ya, berhasil ritual di Gunung Kemukus. Sampai bilang gini ke saya itu, Mas kalau di sini pengen berhasil, situ harus bawa pasangan Mas, situ kan sendiri ya. Ya, jadi di bawah makam itu banyak kan warung ya yang jualan minuman, bahkan banyak perempuan-perempuan yang menawarkan diri ya untuk menjadi istri batin gitu. Tapi dari Pak Haji yang memberikan bocoran dan informasi ke saya itu, jangan sampai kamu bawa pasangan yang dari tempat di situ Gunung Kemukus, karena nggak cocok. Karena itu seperti, jadi disebut gimana ya, tempat ziarah di bawahnya banyak perempuan yang menawarkan diri seperti lokalisasi gitu ya, karena banyak banget di situ perempuannya. Nggak boleh kata Pak Haji itu. Yang bagusnya itu bawa. Nah akhirnya posisi saya bermalam di situ malam Jumatnya, besoknya itu Jumat. Saya pulang ya, saya dari Jawa itu malam pulang, berarti malam Sabtu sampai lagi ke Bandung itu pada hari Sabtunya. Nah akhirnya saya di situ mencari informasi ya, mencari informasi itu, ini saya pengen nyari pasangan. Akhirnya salah satu teman saya bilang sama saya, Kang, kebetulan itu ada teman saya, dia sama udah punya suami, ekonominya Kang parah banget. Saya obrolin nih cerita Akang begini-begini tentang ziarah ritual di Gunung Kemukus. Akhirnya itu teman saya yang perempuan dia mau Kang ngajak ketemuan. Oke, saya bilang ke teman saya, Kak mau ketemuan di mana? Ya kita akhirnya ketemuan lah ya di salah satu kota Bandung ya, di kabupatennya gitu. Itu kita ngobrol-ngobrol. Sekaligus itu teman saya yang perempuan ya bertanya, ini maaf teman saya nih yang perempuan, inisialnya C ya, saya sebut aja inisialnya C, pengen bertanya boleh tentang ritual di sana. Akhirnya saya jelaskan ya ke calon pasangan saya itu bahwa di sana itu gini-gini ritualnya. Dia itu mau ya, kalau gitu mah kalau beneran bisa membikin kaya saya mau. Tapi dengan catatan nih, maaf sebelumnya, kita harus komitmen. Komitmen apa? Di sana seharusnya berdasarkan informasi orang yang sudah sukses, kita harus ke sana itu sebulan sekali selama 7 kali ya. Jadi sebulan sekali kita ke sana. Menghabiskan waktu sekitar 3 sampai 4 malam dikarenakan ada perjalanan. Kalau di sananya mah cukup malam Jumat aja, cuman kan karena perjalanan dari Bandung ke Jawa Tengah itu jauh ya, jadi memakan waktu kurang lebih sekitar 4 harian bisa sampai lagi di Bandung. Oh ya mau kalau gitu sih saya siap.
Terus saya bilang, tapi kamu harus komitmen. Jadi komitmennya tuh ketika nanti ada datang rezeki, contohnya nih ke kamu misalkan 100.000, kamu harus membagi separohnya ke saya 50.000. Begitu pula saya. Nah terus yang kedua nih, kamu harus komitmennya. Kamu kan ini sejarah di sana itu perselingkuhan ya, dulunya itu perselingkuhan antara Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrowulan, yang saya dapat informasinya dari Pak Haji tersebut dan masyarakat di sana ya, penduduk di sana. Perselingkuhan itu sejarahnya. Jadi kamu nanti kalau sudah berpasangan dengan saya, kamu jangan berselingkuh lagi di sana dengan orang lain. Gimana, kamu sanggup? Iya sanggup, kata calon pasangan itu. Saya merencanakan nih, keberangkatan saya sama pasangan itu kita ngambilnya di posisi malam Jumat Kliwon. Kita berangkat nih dari Bandung itu ya. Nah setelah sampai di situ saya beli bunga, beli kompan di situ. Akhirnya saya berserta pasangan saya bawa ya, bawa sama kita ngambil air ya di sendang Dewi Ontrowulan ya, ngambil air. Kebetulan saya dan pasangan saya membawa kompan ya satu-satu, kita beli di luar dan bunga-bunganya kita bawa. Nah setelah kita mengisi air kompan tersebut dengan air sendang ya, itu airnya itu walaupun banyak jutaan peziarah yang ngambil, tetap segitu ya ukuran airnya, nggak melebihi atau berkurang. Tetap aja keanehannya itu di situ, itu air sendang Ontrowulan itu gitu. Walaupun diambil jutaan peziarah tetap aja segitu. Nah akhirnya kita ngambil. Setelah kita ngambil memenuhi kompan kita masing-masing, akhirnya kita berdua datang ke Juru Kunci. Ditanya hal yang sama ya seperti awal saya menelusuri. Setelah beres nih kita mandi ya, mandi di situ kan ada toilet ya untuk mandi para peziarah. Akhirnya mandi sebelum ziarah ke Pangeran Samudro. Kita setelah mandi kita datang ya ke atas, naik ke atas ke tempat ziarah Pangeran Samudro. Nah setelah kita nyampe sama di situ juga ya ada Juru Kunci 2 di situ ya, alhamdulillah lah. Kalau Juru Kunci di situ di Gunung Kemukus ya tidak menarget mahar ya, jadi seikhlasnya kita ngasih berapapun kita ngasih, beliau menerima gitu ya, jadi tidak memberatkan gitu. Nah setelah memberikan ke Juru Kunci ya, kita sodakoh seikhlasnya pakai amplop. Akhirnya kita disuruh melakukan tawasul di dalam ya, di makam keramat Pangeran Samudro itu ada kelambu. Nah kita di situ kan banyak orang ya, kita sama di situ melakukan tawasul, membaca tawasul, kalimah-kalimah Allah ya, salawat kita baca di situ. Nah setelah itu menjelang saya lihat jam ya, menjelang jam 12 malam, saya bilang ke pasangan istri saya itu, pasangan batin saya ya, udah jam 12 yuk kita turun aja ke bawah. Tapi sebelumnya tunggu dulu, atas saya mau mencari bunga kantil. Nah akhirnya saya ngubek-ngubek di situ ya, ngacak-ngacak di situ kan bunga banyak itu, di atas pusara itu banyak kan bunga-bunga. Saya dapat 2 itu ya bunga kantil. Akhirnya saya ambil satu lagi saya kasih ke pasangan saya ya yang perempuan itu. Akhirnya kita ke bawah. Di salah satu warung ya, saya tanya sama penjual warung itu, Bu kalau di sini nih saya mau melakukan ritual nih ya, kamar berapa Bu per malamnya? Sekian katanya. Akhirnya di bawah nggak terlalu jauh dari makam ya, ada salah satu bangunan yang tembok warung gitu. Akhirnya saya menyewalah kamar di situ. Nah ketika saya menyewa kamar tersebut ya, saya beserta pasangan saya masuk. Nah sebelumnya kan saya bawa dawagan ya, di tas gitu ya. Saya bawa, saya keluarin. Di dawagan itu saya pasangin dupa. Saya tanya nih pasangan saya, kita ini mau siap ritual gimana? Kamu sudah siap? Sudah kata pasangan saya. Akhirnya saya memulai membaca ya Allah syariatnya dengan saya berziarah ke Gunung Kemukus ini, ke keramat Pangeran Samudro wa Ibu Dewi Ontrowulan. Kami berdua akan melakukan persetubuhan dan kenikmatan kami berdua kami jual kepada engkau ya Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrowulan, dengan balasan kami berdua diberikan harta dalamnya 7 lapis bumi, atasnya 7 lapis langit. Begitu saya yang ucapkan. Nah setelah saya merapalkan
bacaan tersebut ya saya berdiam, mata itu terpejam, berdiam. Nah setelah terdiam tiba-tiba ada semacam hembusan angin ke sini ke kepala saya, dingin banget. Nah setelah dingin saya lemaskan badan, terasa masuk. Nah setelah itu tidak terlalu lama timbul rasa gairah, yang mana rasa gairah tersebut saya belum pernah dapatkan sama istri saya. Nah malam itu juga kita melakukanlah persetubuhan dengan pasangan saya. Nah setelah melakukan persetubuhan, tapi ini maaf sebelumnya ya Mang Ei, bukan berarti saya ngobrol berbicara jorok gitu ya. Jadi dari air sperma yang keluar dari kita itu ya berdua diambil sama kapas, 2 kapas gitu. Diambil sama kapas itu kita lipat, setelah kita lipat pakai kapas ya kita satukan dengan bunga kantil. Setelah disatukan dengan bunga kantil kita bawa di dompet. Nah setelah selesai malam itu, selama sampai menjelang kepulangan ke kota Bandung gitu ya, di situ hasrat timbul terus sampai melakukan tanpa kesadaran ya. Jadi tanpa kesadaran itu sampai melakukan persetubuhan 3 sampai 4 kali. Yang anehnya itu gairah aja, naik lagi, naik aja, kepingin lagi. Begitu aja terus sampai subuh. Setelah menjelang pagi kita pulang gitu. Kita pulang karena kita bertanya di stasiun untuk ke kereta itu tujuan ke Bandung, kota Bandung itu adanya malam ya. Akhirnya kita jalan-jalan dulu ya di kota Solo gitu. Jalan-jalan menunggu waktu malam. Nah akhirnya kita pulang itu ya, pulang. Ritual pertama kita pulang. Nah setelah kepulangan pertama tidak ada apa-apa yang terjadi, baik ke pasangan istri batin saya atau ke saya tanya, udah ada jalan rezekinya belum, ada yang ngasih atau apa, oh belum gitu. Nah akhirnya saya berbicara di telepon, ya gini aja teh, karena kata Pak Haji tersebut ya kita kan harus ke sana itu 7 kali, nanti bisa sugihnya itu dalam arti bisa ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 atau ke-7 baru kita diharuskan membuat nasi tumpeng di sana dan menyembelih ayam jago untuk dibagikan makanan tersebut ke para peziarah di situ. Jadi begitu teh. Oke nanti siap ya untuk yang kedua. Ya pasangan batin saya itu siap untuk keberangkatan yang kedua. Nah menjelang keberangkatan kedua ada kendala. Ada kendalanya apa? Tiba-tiba kerjaan saya berhenti, tidak dilanjut. Aduh kan saya bingung nih Mang Ei ya. Aduh mana mau keberangkatan ya. Tapi tidak ada gitu ya untuk jalan ongkos saya untuk ke sana gitu. Tapi yang anehnya ketika memasuki hari Kamis saya udah bingung ya Mang Ei itu. Tahu kenapa tiba-tiba ya pas menjelang sesudah asar tiba-tiba ada teman saya datang. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol ke teman saya itu. Aduh saya tolongin lah. Nanti saya kembaliin bulan depan, tolongin apa? Pinjam uang lah. Ini saya kebetulan kerjaan nih berhenti, nggak lanjut lagi, nggak tahu kenapa saya juga. Nah alhamdulillah teman saya itu memberikan pinjaman uangnya. Sehingga saya dan pasangan batin istri saya ya, dalam arti itu pasangan saya pasangan batin tapi dia bukan istri saya resmi gitu ya, dia udah punya suami lah gitu kasarnya. Akhirnya kita berangkat lagi yang kedua ke sana. Sama kita di sana melakukan seperti malam ritual yang ke-1. Sama kita begitu lagi. Dan yang anehnya kalau istilahnya dengan istri sendiri gitu ya, kalau kita di jalan gitu kita cuek aja gitu masing-masing kalau lagi jalan. Tapi dengan pasangan istri batin ini beda. Bedanya itu kita nggak ada rasa malu sama orang-orang sekitar atau gimana. Dari makam sampai keluar makam sampai stasiun, kalau istilahnya kita tetap aja berangkulan aja. Seakan-akan tidak mau lepas itu, berangkulan aja. Aneh saya juga gitu. Nah setelah itu sampai ke Bandung. Nah setelah sampai ke Bandung akhirnya sama. Ketika bulan berikutnya menjelang ritual keberangkatan yang ketiga sama. Sama itu dalam arti pas posisi mau berangkat malam Jumatnya uang itu nggak ada untuk ongkos gitu.
Tapi yang anehnya setelah bada asar datang kembali ya ke teman pasangan saya yang menawarkan pinjaman uang. Tenang aja, ini ada teman yang memberikan pinjaman, berangkat aja yuk kita. Akhirnya kita berangkat kembali, ritual yang ketiga ya, berarti sudah 3 bulan kan. Nah kita berangkat lagi ke situ 3 kali. Nah sama setelah kita berangkat 3 kali di situ ya, kita memulai ritual ya di rumah. Jadi di rumah itu cukup saya aja, pasangan batin istri saya itu ya tidak usah ritual, dia di rumahnya saya. Jadi kita menyediakan sesaji ya, dan kita berikan sesaji tersebut kepada Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrowulan, kayak buah-buahan, teh manis, teh pahit ya, begitulah buah-buahan yang 7 rupa. Komplit semuanya di situ. Saya lakukan itu ketika memasuki malam ritual keberangkatan saya yang ketiga. Nah, setelah itu sama tidak ada yang terjadi apapun ya. Tapi udahlah, kita tetap jangan putus asa. Ini sayang nih, perjalanan udah 3 kali ritual. Keempat kalinya, siap kan masih berangkat? Siap katanya. Sama gitu ya. Seperti ritual yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga sama. Kita melakukan hal tersebut ya. Seperti ritual-ritual yang sebelumnya. Nah kita pulang lagi ke Bandung. Nah begitu kita pulang ke Bandung ya, kan kita itu bawa ya. Dari awal ritual ke-1, kedua, ketiga kita kan bawa air sendang ya, bawa air sendang di kompan. Nah saya cobain air tersebut ya ke usahanya teman saya ya yang di Kota Majalaya itu. Kata saya itu ke teman saya gini, ini saya ada air ziarah nih, kamu kan usaha sepi. Ya ini sepi banget nih, tahu kenapa? Cobain ya, saya siramin dengan air dari tempat ziarah ini, mudah-mudahan syariatnya ada keberkahan. Nah saya siramin di situ ya, saya siramin Mang di situ di warung. Nah setelah saya siramkan di warung teman saya yang jualan, kebetulan dia juga kan di pinggirnya itu jualan kelapa ya, dawegan gitu. Saya siramin lagi ya ininya juga ya. Akhirnya tempat jualan teman saya itu warung, dan air kelapanya saya siram itu ya dengan air sendang Ontrowulan itu yang dari kompan itu. Nah begitu saya siramkan, ada mungkin kurang lebih setengah jam yang saya heran dan merasa aneh. Tiba-tiba banyak itu yang beli. Hilir mudik itu yang beli ya, Mang Eyo, banyak yang beli itu. Sampai akhirnya itu ke warungnya banyak yang beli, terus ke jualan teman saya itu yang dawagan itu tidak membutuhkan waktu lama, kurang lebih setengah jam kurang lah, habis Mang Eyo di situ. Yang anehnya itu, yang mana hari-hari biasanya itu sepi. Setelah disiram itu tiba-tiba kurang lebih setengah jam kurang udah habis itu dia jualan air kelapa dawagannya ya. Yang biasanya dia jualan sepi, dan kalau habis juga ya jualannya dari pagi sampai sore, cuman yang dia dapatkan uang cuman sekitar kurang lebih 350.000 atau 400. Nah ketika sudah disiram dengan air sendang ya, syariat barokahnya itu sampai mencapai 2 juta lebih gitu. Bahkan cepet habisnya, nggak nyampe setengah jam. Itu yang jadi keanehan gitu ya bagi teman saya. Begitu pula dengan saya, yang anehnya di situ. Akhirnya saya suatu malam gitu, begitu saya memberikan sesaji, saya bilang di situ, ini air saya siramkan ke tempat usaha teman-teman saya, mulai ada kemajuan. Tapi kok saya sendiri masih begini, minta dibantu. Saya berkata di situ ya, ketika saya melakukan ritual yang keempat ya, di malamnya itu memberikan sesaji di kamar kan. Jadi itu ada kamar khusus, sama itu adanya kamar khusus dikarenakan karena orang tua saya yang nggak punya kamar ya, saya juga sama kolaborasi sama teman ya, biar mendanai saya punya tempat khusus ritual dengan menyewa salah satu kontrakan gitu. Nah akhirnya malam keempat tersebut, begitu saya sudah ritual selesai ya, setelah selesai besoknya saya jalan-jalan nih, main ke rumah teman saya yang di Soreang. Ketika saya lagi ngobrol ini, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Mang Ei. Begitu teman saya bertanya sama tamu tersebut, "Bapak mau ke siapa?" "Mau ke saya," katanya. Kok dia bisa tahu nama saya langsung? Itu yang saya herannya. Nah akhirnya karena penasaran saya, udah silakan suruh masuk aja. Akhirnya masuk.
Dia itu bicara sama saya, "Bapak terima kasih ya, Bapak sudah menolong keponakan saya tabrakan." Nah, Bapak bawa ke rumah sakit. Nah, setelah Bapak bawa ke rumah sakit, ya, tiba-tiba fotokopi KTP Bapak itu terjatuh. Nah, diambil oleh keponakan saya. Nah, setelah diambil oleh keponakan saya, sekarang keponakan saya sudah sembuh. Besar mah enggak Pak, ini buat Bapak, memberikan amplop ya lumayan tebal. Tapi saya ketika berbicara dengan orang tersebut seperti terhipnotis, iya aja. Nah, akhirnya beliau tersebut membelikan kartu nama. Beliau salah satu pengusaha baja ya di salah satu kota Kabupaten Bandung. Nah, setelah beliau memberikan kartu namanya, akhirnya beliau berangkatlah. Nah, setelah beliau berangkat, teman saya bertanya, "Kang, saya perhatikan kamu ngobrol itu sempat bingung." Saya, "Iya, kenapa sempat bingung? Kamu coba pikir, kalau seandainya kamu betul menolong ya yang laka di jalan itu, kamu bawa ke rumah sakit itu yang orang Chinese, orang tersebut bilang jatuh itu fotokopi KTP. Kalau kamu ingat, yang mau jatuh seharusnya bukan fotokopi KTP, tapi dompet kamu." Nah, di situ saya kaget juga ya. Iya juga betul. Masa fotokopi KTP sih bisa jatuh? Kalau mau jatuh juga dompet saya. Terus teman saya, "Kamu ada keanehan nggak? Kalau betul seandainya dia ya datang ke sini ini berdasarkan mencari alamat kamu di KTP, seharusnya dia datang ke rumah orang tua kamu yang di Bandung, bukan ke sini. Ini kan rumah saya. Mana tahu dia." Nah, di situ saya kaget kembali. Aduh, ya juga benar ucapan teman saya itu. Jadi mustahil gitu ya. Nah, setelah saya buka, di dalamnya itu uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Uang semua. Saya di situ sempat percaya nggak percaya. Wah, ini mungkin uang dari orang yang mau ngewadalin saya, numbalin saya, atau ini uang palsu. Nah, akhirnya karena saya di situ sempat shock juga ya antara percaya dan tidak percaya melihat ada uang. Akhirnya saya berangkat belanja ke teman saya, "Ayo temenin saya." Setelah saya belanja ya ke salah satu toko di Kota Soreang beserta teman saya, diberikan kembaliannya sama kasir tersebut. Dan di situ saya berpikir, wah ini bukan uang palsu, ini uang asli. Kemudian saya pulang dengan teman saya ya. Ketika saya menginap di rumah teman saya tertidur. Nah, di dalam tidur saya itu bermimpi ada sosok yang pakai sorban, gagah orangnya, berbicara, "Sudah, kamu jangan ragu, jangan kesana kemari, ini rezeki buat kamu." Di mimpi tersebut ketika saya terbangun, saya bicarakan telepon teman pasangan saya, "Teh, ini nih saya dapat uang, coba kita ketemuan di jalan, kita ketemuan. Ini saya ada uang, kita bagi dua." Akhirnya uang di amplop tersebut kita bagi dua. Dalam perjalanan besoknya saya kan bingung nih, uang segimana banyaknya ini ya mau diapain, tapi belum terlalu banyak karena dibagi dua dengan pasangan. Saya berpikir malamnya itu, ini uang untuk apa ini? Datang lagi mimpi di malam kedua. Mimpinya, "Kamu harus membeli dulu mesin jahit." Saya belikan besoknya mesin jahit itu sesuai mimpi. Saya beli itu mesin jahit. Karena bantuan tersebut datangnya rezeki itu, uang tersebut belum terlalu banyak, saya belikan dengan 2 mesin jahit. Begitu pula dengan pasangan saya, dia membuka usaha kuliner. Setelah itu dengan berjalannya untuk ritual yang kelima, saya telepon kembali pasangan saya, "Siap teh, kita berangkat lagi untuk yang kelima." "Siap." Menjelang keberangkatan yang kelima, saya bermimpi lagi itu malamnya sebelum keberangkatan. Jadi di dalam mimpi itu tiba-tiba saya ada di suatu tempat kerajaan. Nah, di situ di tempat kerajaan itu megah, gapura gitu ya, banyak dayang, penjaga di situ. Terus datang beliau tersebut yang memakai jubah putih itu. Beliau berkata,
kalau kamu ritual sampai tamat itu buat kamu. Saya melihat di situ ada semacam di lantai ya, ada kain putih besar itu dan lebar. Akhirnya dibuka itu. Nih saya buka ini buat kamu kalau kamu sampai lulus ritual nanti ke sini. Dibuka. Begitu dibuka saya melihat banyak banget uang di situ. Setelah itu saya terbangun tengah malam itu. Saya bermimpi tersebut, mungkin yang saya mimpikan itu menjelang detik-detik keberhasilan dan kesuksesan saya. Besoknya saya telepon pasangan saya. Siap kamu nanti sore berangkat? Iya A. Kita berangkat untuk ritual yang kelima. Setelah berangkat kita sama ya. Di hari ke-1, kedua, ketiga, keempat. Dan ritual yang kelima kita melakukan hal yang sama. Dalam segi ritual dan meniduri lah. Ketika posisi siangnya, ketika kita bangun, saya beserta pasangan saya bangun, kita kan di sana itu ada, karena di situ rumah sewaannya ada warung kopi juga, kita ngopi. Saya ngopi, pasangan saya juga ngopi. Tiba-tiba dia bilang, sebentar ya, saya mau jalan-jalan dulu keluar. Nah saya di situ tiba-tiba timbul rasa was-was. Awas kamu kalau mau jalan-jalan keluar jangan coba-coba ya. Kamu kepincut sama laki-laki yang di sini atau peziarah yang lain. Ingat misi kita udah 5 kali ke sini. Iya saya lihat jam, setengah jam, 1 jam kok pasangan saya belum juga datang. Akhirnya saya cari, saya keluar warung itu, saya cari ya. Terlihat di salah satu warung pasangan batin saya sedang ngobrol dengan seorang pria. Di situ saya di hati itu timbul langsung, aduh gawat ini mah. Akhirnya saya datengin itu orang tersebut. Saya tanya ke pasangan saya, kok kamu lama-lama banget? Ayo kita pulang aja. Pasangan saya di situ nggak mau. Akhirnya di situ timbullah keributan. Saya tanya ke yang ngobrol sama pasangan saya, Kang, kamu ngobrol sama pasangan saya maksudnya apa? Timbul di situ kecemburuan. Di situ saya marah-marah. Karena tahu tiba-tiba ingin marah aja. Nah setelah saya marahin, dia menjawab, ya ini istri kamu kok, pasangan kamu yang datang ke sini. Saya mah cuma ngobrol aja. Ngobrolnya begitu, tapi nggak ada yang lain-lain kan? Enggak. Nah tanpa sepengetahuan saya, ternyata pasangan saya dan laki-laki tersebut ya saling tukar telepon. Akhirnya pulang ke kamar lagi. Tapi pasangan saya, waktu saya tiba-tiba datang gairah kembali, saya ajak untuk bersetubuh, dia menolak, tidak mau. Udah capek alasannya. Ya udahlah kalau udah gitu mah kita pulang aja. Ketika menunggu datang kereta tiba, saya lihat itu laki-laki tersebut yang siangnya itu ngobrol dengan pasangan saya ada di situ, dia juga mau sama arah pulang. Di situ saya timbul sudah pikiran dan hati tidak enak aja. Bahkan pasangan saya banyak berbicaranya itu dengan laki-laki tersebut. Udah tidak mau lagi dengan saya. Saya panggil, sini kamu. Kamu ingat, kita waktu awal sebelum keberangkatan, kalau kamu ingin sukses, ingat kita sudah membuat komitmen. Kok kamu malah begini? Di situ saya ribut, ribut di stasiun itu. Setelah ribut, datanglah kereta. Naik. Setelah duduk, pasangan saya nggak mau. Saya ajak duduk dengan saya. Nggak mau, dia memilih dengan laki-laki tersebut di depan saya. Di situ saya jelas emosi, sampai emosi memuncak, saya sampai mau berantem di kereta. Dicegah sama pasangan saya. Udah jangan berantem, bikin malu. Ya udah, kamu udah saya. Di situ tiba-tiba saya emosi dan gelap mata. Kalau tidak kurang-kurang melihat masyarakat di situ ya para penumpang maksudnya yang duduk di pintu, udah saya tonjok itu laki-laki tersebut. Langsung saya keluar karena saya masih emosi di situ. Saya langsung keluar. Saya berdiri di pintu kereta sampai di Kota Bandung, stasiun Kota Bandung. Nah setelah di stasiun, akhirnya saya berpisah dengan pasangan saya. Saya telepon kembali ke pasangan saya. Kamu ini untuk ritual yang ke-6 gimana? Siap nggak berangkat? Aduh maaf saya nggak siap. Kalau dengan saya udah berpasangan dengan laki-laki yang kemarin lihat. Di situ saya langsung lemes hati saya. Perjuangan saya, pengorbanan saya.
yang ritual ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu berakhir bisa sia-sia. Setelah pasangan saya memutuskan tidak mau lagi berpasangan dengan saya, datang saya ke rumah Pak Haji. Saya curhat sama beliau. Pak Haji, saya ceritakan begini-begini, ini gimana nih untuk ritual ke-5, pas mau ke-6 pasangan saya udah nggak mau lagi sama saya. Dia udah sama pasangan yang lain. Waduh, kalau gitu kamu bisa gagal ini. Bisa gagal Pak Haji. Iya, kamu harus menuntaskan ke sana. Sebulan sekali ke sana selama 7 bulan, berarti 7 kali kamu ke sana harus dengan pasangan yang sama. Tidak boleh dengan pasangan yang lain. Kalau begitu kamu bisa gagal, kata Pak Haji tersebut. Akhirnya di situ dengan perasaan saya lemas ya. Hati dan pikiran lagi bingung, saya serba bingung itu. Besoknya tiba-tiba mesin jahit itu yang 2 itu rusak. Saya betulin uang tetap nggak bisa jalan itu mesin. Akhirnya udah saya jual kedua mesin tersebut. Setelah saya jual, tiba-tiba ada teman saya yang ngajak kolaborasi untuk membuka usaha. Udah kamu usaha aja sama saya, kamu punya modal berapa? Ini sekian dari hasil penjualan 2 mesin jahit. Udah kamu percayakan aja, saya yang kelola. Saya percayakan uang tersebut sama teman saya dengan harapan akan berkembang. Ternyata di luar perkiraan dan di luar kendali saya. Tiba-tiba teman saya itu menipu saya, dia lari, lost contact langsung. Kurang lebih dari penjualan mesin itu sekitar 4,5 juta lah. 4,5 juta uang saya yang digolangin itu dibawa kabur sama dia. Nah, saya hancur lagi di situ. Setelah saya hancur, saya tanya pasangan saya marahin telepon. Nih, gara-gara kelakuan kamu yang tidak tahan dan tidak kuat godaan, kamu berselingkuh lagi dengan laki-laki yang lain, kamu tidak mau berpasangan dengan saya untuk ritual yang ke-6. Akhirnya begini, usaha saya kacau kembali. Uang hasil dari penjualan mesin ditipu teman saya. Terus kamu gimana? Ya maaf, menangis itu pasangan saya. Saya juga sama, usaha kuliner saya sepi. Akhirnya uang modal tersebut saya pakai sehari-hari untuk makan. Dan saya diancam cerai sama suami. Hancur rumah tangga saya. Dia menangis. Bukannya kamu sudah berangkat ritual yang ke-6? Nggak jadi laki-laki itu tiba-tiba dia nggak mau. Nah di situ kan saya udah bilang teh waktu awal-awal ritual. Komitmen kita itu harus begini berdasarkan informasi dari Pak Haji tersebut. Beliau orang kaya teh. Dia meminta, Mang Iya gimana kalau kita balikan lagi ke sana? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata Pak Haji yang memberikan bocoran ke saya, kalau sudah berpasangan, ya satu berpasangan dengan si A contohnya, gagal, udah nggak bisa kembali. Ya udah, yang sudah biarlah sudah berlalu karena kamu nggak kuat dan tidak tahan godaan, akhirnya usaha kita hancur berdua kembali. Jadi hancur mengenai usaha kita. Bahkan yang lebih parah, pasangan batin saya sempat bercerai dengan suaminya, begitu Mang Ei. Arti kata pesugihan itu tidak gagal sebenarnya. Tidak gagal gitu. Hanya perbuatan Pasangan saya, tadi. iya. Boleh nggak kalau dikawin si Tidak boleh. pasangan itu? Jadi di ritual di Gunung Kemukus, ketika kita sukses, kita tidak boleh menikahi pasangan kita, kan itu hanya batin. Jadi kita berpasangan selaku suami istri hanya berlaku untuk di Gunung Kemukus, bukan di sini di tempat kita berasal, dan tidak boleh dinikahi. Kalau kita nikahi ya sama, hancur kembali. Andaikan sudah berhasil, harus tetap pergi ke Kemukus. Seandainya sudah berhasil, kita tetap sowan datang ya ke Gunung Kemukus itu. Kita ngambil waktunya apa setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Kita sowan ke Ibu Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro gitu. Dengan pasangan. Dengan pasangan yang sama, tidak boleh ganti pasangan. Tidak boleh diulang kembali setelah gagal. Setelah gagal tidak boleh diulang kembali, kecuali kalau ada pasangan lagi yang siap. Tapi saya sudah capek Bang Ei, karena capeknya apa? Untuk mencari pasangan pertama tidak mudah, dan mengingat perjalanan, waktu dan uang yang keluar sudah besar. Kalau tiba-tiba di tengah jalan pasangan saya begitu kembali, nanti akan sia-sia, saya udah capek. Oke, tidak ada tumbal, tidak ada sesaji, dan tidak ada apa-apa lagi ya? Kalau sesaji ada Mang Ei, tapi sesaji itu dalam arti ketika kita ritual
malam ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh di rumah. Kalau sesaji biasa lah ya. Seperti biasa. Kalau tumbal jelas tidak ada di sana. Tidak ada. Dosa besarnya ini apa? Dosa besarnya karena kita menggauli seorang perempuan yang punya suami tanpa ikatan sah. Jinah ya? Jinah lah masuknya. Jinah gitu. Jadi diarahkan untuk selalu berjinah. Iya begitu. Selama melakukan ritual sampai dengan sukses juga. Iya tetap. sama. Tetap. Oke, pesannya apa? Pesannya untuk para pemirsa MM seperti kisah-kisah saya sebelumnya, jangan ditiru Mang Ai, karena menempuh dunia pesugihan tidak semudah yang kita kira, berat juga, belum perjuangannya, pengorbanannya. Jadi intinya jangan diperbuatlah hal seperti saya yang mana nanti akan sia-sia. Dalam arti sia-sia itu masalah kita, utang kita enggak selesai, bahkan dari utang yang kecil bisa bertambah lagi menjadi utang yang besar gitu. Oke sobat, kisah yang keempat, pesugihan Gunung Kemukus dialami kisah nyatanya oleh Pak Adi ini tahun 2010 ya. Iya. Kemudian di episode selanjutnya Pak Adi akan menceritakan pesugihan di mana? Pesugihan Goa Susuh Angin Semarang, Mang Ai. Itu tahun 2011-an lah. Setahun kemudian ya? Iya, 1 tahun kemudian jaraknya. Baik, bagaimana kisah akhirnya? Tonton terus sampai episode yang terakhir. Nanti akan ada penjelasan keseluruhan dari Pak Adi ya. Iya, nanti akan ada endingnya. Baik, Sobat MM, semakin malam semakin mencekam. Kita akhiri dulu kisah dari Pak Adi. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.